Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Suknal mu'taddati, termasuk daripada kewajiban hak yang berhak dimiliki oleh orang yang ditolak atau seorang perempuan dalam masa iddah adalah perempuan tersebut masih mendapatkan nafkah, termasuk juga tempat tinggal, dan juga perempuan itu wajib untuk tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Dalam arti menetap di tempat atau di rumah yang dia memulai iddah tersebut. Yajibu as-sukna, wajib untuk mendapatkan tempat tinggal. Likulli mu'taddatin, setiap perempuan yang dalam masa iddah. Saun kanat raj'iyatan, baik perempuan tersebut tolak raj'i, au bainan, atau memang mendapatkan tolak atau iddah bain. Au mutawaffa anha, ataupun suaminya meninggal dunia. Hamilan au ghaira hamilin, baik dia hamil ataupun tidak hamil. Fayajibu 'alaiha, maka wajib bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah ini mulazamatul maskan, wajib untuk melazimkan atau tetap di rumah. Bukan gara-gara karena corona di rumah saja, bukan, tapi karena mendapatkan iddah, karena ditolak oleh suaminya. Bukan gara-gara corona, gara-gara kolorna. Aduh, apalagi itu Ustaz? Nggak tahu dah. Bahasa apa itu? Begitu. Jadi wajib perempuan itu dalam masa iddah mulazamatul maskan alladzi kanat fihi indal furqah. Ya. Begitu. Furqah apa firqah? Kalau firqah itu apa namanya, kelompok. Kalau furqah itu pisah. Ya. Gitu. Nah, pemisah. Ya. Gitu. Jadi wajib menetapi rumah di mana perempuan tersebut ketika ditolak. Indal furqah tadi itu ketika pisah tadi di mana? Maka dia wajib di situ. Ya, begitu. Paham ini? Paham nggak? In kana mustahiqqan lizauji wa kana laiqan biha wa laysa li hadhi ikhrajuha minhu. In kana, apabila rumah yang ditinggali ketika adanya perceraian tersebut mustahiqqan lizauj, adalah milik atau yang diberhak oleh suami. Nggak harus milik, kadang ngontrak, ya. Ngontrak bukan hak milik, hak pakai, ya kan? Ya. Jadi bukan harus miliki rumah sendiri, nggak juga. Di mana perempuan tersebut mendapatkan tolak atau dicerai oleh seorang suami, maka perempuan itu wajib untuk tinggal di tempat tersebut. In kana mustahiqqan lizauj, apabila memang rumah itu milik si zauj. Wa kana ilaiqan biha, dan rumah itu pantas untuk perempuan itu. Ya, bebet, bibit dan bobotnya. Pantas nggak perempuan itu di situ tinggalnya? Walaysa li hadhi ikhrajuha minhu, dan tidak ada satupun
seseorang untuk mengeluarkan perempuan tersebut dari rumah itu. Ya. Walalaha khurujun minhu, dan dia tidak boleh untuk keluar dari rumah tersebut. Wa in radiya zaujuha, walaupun suaminya ridha. Enggak boleh. Ya. Jadi perempuan ketika dalam masa iddah, kalau di sini wa in radiya zaujuha, apa itu maksudnya? Maksudnya kalau masih talak raj'i, di dalam masa iddah hukumnya seperti hukum zaujiyah. Kalau seandainya perempuan itu ditolak dalam satu rumah, duduk di situ, dia tidak boleh keluar walaupun suaminya mengizinkan. Diizin sama suami, wahai suamiku, wahai lelakiku, mantanku, masalah, saya izin keluar. Hatta si laki-lakinya yang ngizinin, dia tetap tidak boleh keluar. Karena sekarang yang al-mu'tabar bukan izinnya dia, laki-laki ini, tapi idznus syari'. Izin syariat. Syariat tidak membolehkan untuk dia keluar. Perempuan di dalam masa iddahnya. Paham? Walalaha khurujun minhu wa in radiya zaujiha, walaupun mantan suaminya. Kenapa di sini sebut zaujiha? Karena memang untuk menggampangkan saja. Ya, untuk menggampangkan bahwasanya perempuan yang masih dalam tolak dalam masa iddah itu masih ada hukum zaujiyah, jauh lebih gampang suaminya tadi yang menolaknya. Dia ridho, silakan keluar, senang dia malah. Ya, begitu. Tetap tidak dibolehkan untuk keluar yang perempuan. Karena yang membolehkan dan enggaknya itu bukan seorang suami sekarang, tapi syariat. Boleh apa enggak? Naam, yajuz. Betul, memang dibolehkan. Kapan itu? Liman la nafaqata laha. Bagi seorang perempuan yang sudah tidak ada orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah atau nafkah. Apa? Nafkah atau nafkah. Ya, kalau mutawaffa anha, seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dan dia wajib mencari rezeki. Ya, untuk menghidupi dia dan juga anak-anaknya kalau dia punya anak. Kalau dia nggak kerja, nggak keluar rumah, nggak ada orang memberikan nafkah, maka perempuan yang seperti ini diizinkan oleh syariat untuk keluar mencari nafkah. Karena na'am yajuz liman la nafaqata lah. Jadi hukum aslinya perempuan yang masih dalam masa iddah tidak diperbolehkan untuk keluar sama sekali. Kecuali ada izin dari syariat. Apa itu salah satu daripada izin daripada syariat? Kalau memang seorang perempuan tersebut tidak ada orang yang memberikan nafkah. Kalau seandainya perempuan tersebut ada yang memberikan nafkah, contoh masih ada anaknya yang kerja, yang memberikan nafkah kepada ibunya, maka ibu ini nggak boleh keluar. Kecuali kalau seandainya perempuan ini punya anak-anak kecil dan dia belum bisa memberikan nafkah kepada ibunya, sehingga ibunya lah yang wajib menafkahi anak-anaknya ini. Suaminya meninggal dunia, siapa bertanggung jawab? Ini seorang perempuan yang perlu diperhatikan. Perhatikanlah. Jangan sampai dia meminta. Jangan sampai dia mengemis. Ya. Orang punya perhatian, peka, kasih bantuan kepada perempuan tersebut. Bukan karena perempuannya, anak-anaknya perlu makan, perlu kasih sayang. Lebaran kasih hadiah biar seneng, begitu. Paham nggak? Begitu. Kalau memang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, perempuan tersebut boleh keluar mencari nafkah. Ya. Begitu. Kadang perempuan itu dia memikirkan ketika enaknya saja. Dia berpikir kehidupan dia dengan pasangannya akan abadi selama-lamanya. Pikiran perempuan. Ini pemikiran yang bodoh. Ini kasih tahu. Ini pemikiran yang bodoh. Kok bisa? Iya. Ente nggak tahu kapan umurmu, nyawamu akan dicabut, dan kau tidak mengetahui kapan suamimu dicabut nyawanya. Sehingga jangan lu jadi orang bodoh.
sehingga memikirkan untuk kesenangan dirinya sendiri. Sedangkan engkau tidak mengetahui suatu saat engkau akan mengalami seperti dia. Makanya peka kepada orang. Paham maksudnya? Jadi tidak selalu menikmati kehidupan nih. Kehidupan saya, kehidupan lu masa bodoh. Lu sengsara, lu jerumus, blangsat, bukan urusan gue. Ada orang salah. Kenapa? Karena suatu saat keadaan ada menimpa seseorang. Karena keadaan bukan kita yang ngatur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ketika orang seperti ini yang tidak memiliki nafkah, tidak memiliki, apakah dia itu punya rencana, punya keinginan suaminya meninggal dunia? Enggak punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia menjadi janda dan suaminya meninggal dunia. Apakah pernah di dalam pernikahannya dia, suami saya meninggal dunia sedangkan saya punya anak banyak? Kagak pernah seperti itu. Dia akan membayangkan nikmat, indah, bahagia. Udah itu aja. Ya, pernikahan selama-lamanya. Lo bodoh. Ada ulang lagi, perempuan seperti perempuan yang bodoh sekali. Beneran. Bodoh. Paham nggak? Karena dia tidak mengaku, ternyata dia tidak mengerti, memahami kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan itu bermacam-macam, saudara. Ya. Tidak selalu sesuai yang kita inginkan. Tapi harus kita menjalani apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kal mutawaffa anha, seperti seorang suami yang meninggal dunia, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah keinginan istri? Bukan. Apakah dia pernah berharap suaminya meninggal dunia? Enggak mau. Sakit aja enggak mau. Ente mau enggak suami ente sakit? Enggak mau. Apalagi meninggal dunia. Apalagi anaknya banyak. Paham enggak? Coba nih perempuan, bayangin. Ini khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Kehidupan bukan kita selama-lamanya. Pernikahan suatu saat akan berakhir. Ima ente menjadi janda atau suami ente menjadi duda. Ya. Setelah menjadi janda, nanti ima ada orang yang akan mencintainya lagi, mengajak nikah lagi, atau menjanda selama-lamanya. Begitu ya duda juga seperti itu. Tapi mau tidak mau harus memikirkan kehidupan yang seperti itu. Ini kehidupan. Sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang tangguh di dalam setiap keadaan. Tangguh. Ya. Terus bagaimana cara menjadi orang tangguh itu? Orang yang tangguh itu adalah yang mengorbankan egonya dia untuk menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Paham nggak? Ya, nah, perempuan yang seperti ini yang tidak memiliki orang yang bertanggung jawab, yang memberikan nafkah, perempuan suaminya meninggal dunia, anaknya banyak, boleh dia keluar untuk mencari nafkah. Ini perempuan, coba perhatikan nih perempuan nih. Perhatikan, suatu saat suami engkau meninggal dunia, tidak ada orang memberikan nafkah, ya, engkau mau ngapain? Apa engkau harapkan? Jauh daripada orang tua, nggak ada orang yang memberikan nafkah sama sekali, apa? Ya. Coba engkau menjadi orang yang baik dengan orang lain. Ya. Banyak orang akan membantu. Ya. Begitu. Akur dengan orang lain. Banyak yang akan membantu. Ya, begitu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akur sama yang lain. Makanya akur. Kalau satu orang berat. Tapi kalau dipikul dengan dua orang menjadi ringan. Ini saudara saya. Ente perlu apa? Gitu. Paham nggak? Gampang kan? Ini kehidupan, realita dalam kehidupan kita. Kenapa dia susah? Karena dia menyusahkan diri sendiri. Tidak mau membantu orang lain sehingga suatu saat orang lain tidak akan membantu dia. Gitu. Jangan menganggap ketika kita berbuat baik untuk orang lain. Enggak, lu salah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika engkau memudahkan orang lain, pada hakikatnya engkau telah memudahkan jalan kau sendiri. Ketika engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pada hakikatnya engkau telah memberi kebahagiaan kepada dirimu sendiri. Gitu.
ala kulli hal. Kembali permasalahan. Jadi perempuan yang tidak memiliki orang yang menafkahinya ketika dalam masa iddah boleh dikeluar. Ustadz, kalau saya tidak keluar, ya nggak kerja, nggak dapat nafkah, boleh dikeluar, tapi keluarnya di waktu siang, bukan di waktu malam. Kenapa kalau bukan di waktu malam? Karena waktu kerja waktu siang. Kalau waktu malam itu waktunya PSK. Paham nggak? Beneran nih. Beneran. Waktu kerja waktu siang. Waktu malam waktu nggak bener. Begitu. Oleh karena itu diperbolehkan untuk keluar tapi di waktu siang. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in seperti itu. Fin nahar, di waktu siang. Karena siang itu waktu kerja, malam waktu istirahat. Paham nggak? Gitu. Wal bain, dan juga perempuan yang ditolak bain. Perempuan yang ditolak bain, tolak 3 oleh suami, dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kalau dia al-hail, tidak hamil. Tapi kalau ditolak 3 oleh suami dan dia hamil, maka dia wajib dan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kenapa? Anaknya yang dikandung. Kalau seandainya ada seorang suami ya menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, kemudian tidak memberikan nafkah kepada istri tersebut, maka dia berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ya tidak ada yang menuntut, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menuntut di akhirat. Paham nggak? Jadi perempuan yang ketika masa ditolak, tolak 3 nih ya. Kalau tolak 1 atau tolak 2 itu masih mendapatkan nafkah suami. Wajib memberikan nafkah karena fi hukmi zaujiyah. Tapi kalau sudah tolak 3 maka tidak fi hukmi zaujiyah, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami. Kalau dia tidak hamil. Tapi kalau dia hamil, maka suami masih wajib memberikan nafkah kepada perempuan tersebut. Nah, perempuan yang tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami, ditolak 3, ya kan? Tolak 3, maka dia diperbolehkan untuk keluar karena mencari nafkah untuk dia dan anaknya tersebut. Ya. Paham nggak? Kalau seandainya sedang hamil, ternyata suaminya tadi tidak mau bertanggung jawab, tidak mau memberikan nafkah kepada seorang istri yang ditolak, yang dicerainya dalam masa hamil tersebut, maka perempuan yang seperti ini boleh dikeluar, mencari nafkah. Boleh. Yang penting ada alasan, ada hajat yang diterima oleh syariat. Kenapa ente keluar? Ya, saya di rumah nggak ngapa-ngapain. Sedangkan saya butuh nafkah, butuh makan, butuh beli susu buat anak ini, tanggung jawab. Ya, itulah beban berat yang dialami oleh seorang perempuan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, begitu. Kalau pengen beban tersebut merasa lega, gampang, mudah, bantulah orang lain. Banyaklah bersahabat. Banyaklah bersahabat. Karena suatu saat dia akan bisa membantu kita. Oh, baiklah sama orang. Ya, jangan bengis sama orang. Jangan bengis sama orang. Jangan suudzon sama orang. Dimusuhin orang, dimusuhin. Waduh, lo jangan musuhin orang. Suatu saat lo akan membutuhkan bantuan dia. Suatu saat lo akan mendapatkan kebaikan dari dia. Gitu. Paham nggak? Jadi begitulah kehidupan. Ya, ini realita ke dalam kehidupan. Sudah sudah diteliti, ada penelitian. Diadakan penelitian kehidupan seperti itu. Ya. Paham nggak? Nah, hal yang seperti ini maka yajuzu al-khuruju. Tuh. Al-khuruju menjadi fa'il dari yajuz. Yajuzu liman la nafaqata laha kal mutawaffa anha wal
inul awal baini al-haili al-khuruju, keluar dari rumahnya, lil darurati, karena darurat. Kal khaufi, kemudian juga seperti takut. Kalau di rumah sendirian nih, ya nanti bahaya, maka dipindah ke rumah orang tuanya. Boleh. Ya, meninggalnya di mana? Di kontrakan. Contoh nih. Kan ini realita kehidupannya. Orang pada ngontrak. Suaminya meninggal dunia. Terjadi perceraian seumpama suami dan istri. Ditolaknya di mana? Di kontrakan tersebut. Suaminya pergi atau suaminya dikubur karena mati. Masa di situ terus? Begitu. Ya. Maka kalau seandainya perempuan ini ada yang memberikan nafkah dan berani di situ, aman, tentram, sentosa, wajib di situ, nggak boleh keluar. Tapi kalau dia perlu membutuhkan nafkah, boleh dia keluar. Atau takut malam hari karena sampai rumah kuburan, takut, baik itu takut jiwanya, hartanya. Kalau seandainya ini ntar ada rampok atau bagaimana nih? Kalau sendirian di sini, udah deh pindah, boleh pindah ke rumah orang tuanya atau tempat yang aman. Boleh keluar. Makanya di situ lil darakal khauf ala nafsiha. Ya, kalau dia takut atas dirinya sendiri. Ya. Takut kalau ada apa-apa dengan sendirinya. Ya. Atau memang di situ karena takut anaknya, hartanya, ya, walaupun harta orang lain. Kenapa takut? Kalau seandainya rumah ini roboh, kebakaran, pencurian, di situ diomongin sama tetangga, ya, nggak aman dari tetangga. Boleh keluar dari rumah tersebut. Wah, si fulan nih janda nih, diomongin terus. Wah, gara-gara dia nih, ya suaminya nyerahin dia nih. Dia perempuan wanita nggak bener nih. Waduh, pengeng. Coba apa nih telinganya. Boleh dia keluar dari rumah tersebut. Oh ta'adzab bil jiran, paham kan? Adzan syadidan, la yahtamilu adatan. Ya. Sehingga disakitin oleh tetangga ini. Jadi bukan disakitin fisik, tapi disakitin perasaan. Ya. Yang bisa melukai seseorang bukan hanya sekedar pisau, tapi yang lebih menyayat adalah kata-kata yang menyayat hati. Itu yang lebih menyakitkan. Sehingga dia kuat dengan tetangganya. Udah, lu pulang deh, pergi dari situ. Boleh keluar. Paham ya? Ya. Atau di situ takut dari tetangga, dari iparnya. Ada iparnya di situ. Pergi. Ya, jangan sama ipar. Ya. Bahaya ipar tuh. Ya, al-hajar kata Rasulullah. Ipar itu menyebabkan seseorang dihajar. Hajar bukan, hajar itu batu. Ya, batu itu mesti dirojam. Karena bisa menyebabkan seseorang berbuat zina, naudzubillah. Paham ya? Begitu. Jangan merasa aman berduaan dengan iparnya. Ya, asyaiton khabith. Setan itu jahat. Ya, memainkan perasaan. Ya, nafsu terbungkus cinta. Waduh. Nafsu terbungkus cinta. Subhanallah. Begitu. Kotoran ayam terbungkus coklat. Begitu. Kasihan, Pak. Ya. Padahal semuanya kotoran. Ya, dibungkus dengan coklat doang. Padahal nafsu dibungkus kata-kata rayu. Ya, dengan cinta dan sebagainya. Ya, itulah nasib seorang perempuan. Walil hajat, dan juga karena ada hajat, boleh dia keluar dari rumahnya. Ya. Kasyira itu seperti membeli makanan. Mau kemana, Neng? Ya, beli beras, boleh. Ya, kalau memang tidak ada yang membelikan beras tersebut. Idza lam yakun laha man yaqdhiha, kalau memang tidak ada orang yang membantunya atau menyelesaikan hajat orang tersebut. Amma man wajabat nafaqatuha. Nah, adapun seorang perempuan yang berhak menerima nafkah min raj'iyatin, perempuan yang ditolak raj'i dalam masa iddah raj'i, wa bain hail, dan juga ditolak 3 tapi dia hamil. Paham enggak? Berhak mendapatkan nafkah.
wa mustabra'atin, dan juga seorang perempuan yang diselesaikan daripada kesuciannya. Apa itu istibra? Istibra itu seorang budak. Ya, budak yang diistibrakan. Maksudnya bagaimana tuh istibra? Maksudnya begini, saudara-saudara. Ada budak. Ya. Ada budak. Kemudian budak itu dinikahkan dengan orang lain. Paham? Dinikahkan kepada orang lain. Kan yang nikahkan siapa? Sayyidnya lah. Ane punya budak. Kemudian budak ini ane nikahkan sama Yufa. Falo nikah sama budak gue, Fa? Gitu. Budak. Anaknya dia jadi budak gue loh. Anaknya dia jadi budak gue semuanya. Nggak apa-apa. Kan gue nanti produksi dia buat milik gue. Dia yang produksi, ada yang jualin anak-anak tersebut karena budak. Udah, ternyata ada perselisihan antara keduanya. Udah, cerai. Ini budak milik saya lagi, karena memang belum saya perdekakan. Kalau sudah menjadi istri orang lain, dia amane mahram, seperti mahram. Tapi setelah ditolak, ini namanya istibro. Ya. Diistibrokan dulu. Ya. Istibrokan dulu, selesaikan dulu permasalahannya. Ya, sudah selesai, baru diperbolehkan untuk digauli oleh sayyidnya. Begitu. Fala takhruj. Ya, sama seperti perempuan. Iddah. Ya, iddah. Gitu. Fala takhruj, maka tidak boleh keluar ila biidnin, kecuali dengan izin. Kalau dia raj'iyah, masih biidin itu kalau dia raj'iyah. Ingat-ingat. Fala takhruj ila biidnin, kalau dia raj'iyah. Karena raj'iyah itu seakan-akan masih memiliki suami. Meskipun tidak boleh hubungan suami istri, tapi dalam masa zaujiyah, hukum zaujiyah. Au daruratin, atau adanya darurat. Ya, kazaujati, seperti istri. Maksudnya mustabrah itu nggak boleh keluar kecuali daripada izin, dan juga darurah seperti seorang istri. Gitu. Kenapa? Karena seorang istibra itu yang mencukupi ya sayyidnya nantinya. Gitu. Babur radha, ya, bab menjelaskan tentang susuan. Susu menyusu. Apa yang terjadi dengan susu menyusu tersebut? Ketika ada seorang anak menyusu, seorang ibu menyusui. Apakah setiap orang yang disusui menjadi anak susuannya? Ataukah tidak? Dan bagaimana hukum anak susuan tersebut? Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas hal tersebut. Allahu a'lam bishawab.